Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas review materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Rosa Nikmatul Fajri, SE, MA, CC, AK, CA. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mereview materi terkait dengan manajemen persediaan barang. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Devi Sri Nur Hidayanti dengan NIM 223000119, yang kedua Ika Nurul Hasanah dengan NIM 223000058, dan Naura Lukiana dengan NIM 223000129. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Persediaan Barang. Nah, sebelumnya, arti dari persediaan atau inventory itu sendiri merupakan barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan tetapi belum digunakan. Barang tersebut disimpan dan akan digunakan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian yang telah disebutkan bahwa persediaan ini merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Persediaan akan mempermudah ataupun memperlancar operasional perusahaan baik dari produksi maupun penjualannya. Karena persediaan itu sendiri akan membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan. Selanjutnya, apabila suatu perusahaan akan mengadakan persediaan, maka akan dapat memberikan beberapa manfaat ataupun fungsi bagi perusahaan itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu dapat menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, dapat menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik ataupun tidak sesuai sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, dapat menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang ataupun inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan itu tidak akan kesulitan bila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran. Dan yang kelima, dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan oleh pelanggan. Bentuk dari persediaan yang pertama ada bahan baku, yang kedua bahan dalam proses, yang ketiga barang jadi, yang keempat bahan pembantu dan kelengkapan produksi, dan yang kelima barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali oleh perusahaan. Selanjutnya memasuki materi ke manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari suatu barang yang dimiliki. Dapat diartikan juga bahwa manajemen persediaan merupakan kegiatan perencanaan dan juga pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk mengendalikan persediaan agar selalu dapat melayani kebutuhan atas bahan ataupun barang dengan tepat waktu dan juga dengan biaya yang rendah. Selanjutnya terdapat klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC merupakan aplikasi persediaan yang memakai prinsip Pareto, yaitu the critical few and the trivial many. Terdapat 3 kelas dalam klasifikasi ABC, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A merupakan kelas yang memiliki nilai volume rupiah paling tinggi dan mewakili 70-80% dari nilai total volume rupiah meskipun jumlahnya hanya sedikit, yaitu sekitar 15% dari jumlah persediaan. Yang kedua, kelas B memiliki nilai volume rupiah yang menengah dan mewakili sekitar 15% dari nilai persediaan dan memiliki sekitar 30% dari jumlah persediaan. Kelas C memiliki nilai volume rupiah yang paling rendah dan hanya mewakili sekitar 10% dari nilai, tetapi terdiri dari sekitar 55% persediaan.
Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang timbul dan dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang. Biaya ini bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Yang termaksud dalam biaya pemesanan ada dua, yaitu biaya pemrosesan pesanan dan yang kedua biaya pengiriman ke gudang. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul dan dikeluarkan perusahaan akibat diadakannya persediaan barang untuk menyimpan, merawat, dan menjaga persediaan barang. Cara menghitung biaya penyimpanan ini ada dua. Yang pertama persenan dari harga barang dan yang kedua perbedaan harga per unit. Lalu yang termaksud dalam biaya penyimpanan ini ada 5. Yang pertama biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemeliharaan di gudang, yang ketiga biaya sewa gedung, yang keempat biaya asuransi, dan yang terakhir biaya untuk stock of name. Lalu yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan merupakan biaya yang timbul akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan, atau dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat perusahaan kekurangan atau kehabisan barang sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Dan yang termaksud dari biaya kekurangan persediaan ini ada 3, selisih harga antar supplier, lalu yang kedua ada kehilangan pelanggan, dan yang ketiga kehilangan kesempatan untuk penjualan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan model-model persediaan. Model-model persediaan itu ada 4. Yang pertama model persediaan economic order quantity, yang kedua model persediaan dengan pemesanan tertunda, dan yang ketiga model persediaan dengan potongan kuantitas, dan yang terakhir model persediaan dengan penerimaan bertahap. Model persediaan ini digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang dipesan. Model yang pertama, model persediaan economic order quantity atau jumlah pesanan ekonomis. Model ini merupakan model yang paling sederhana, yang mana metode ini digunakan baik untuk persediaan barang-barang yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri, yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang optimal, yang meminimalkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Model yang kedua yaitu model persediaan dengan pemesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembeliannya, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, dapat digunakan model persediaan dengan diskon kuantitas. Biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dan biaya pemesanannya, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian barang. Pada kasus ini, harga barang bervariasi tergantung dari jumlah setiap pesanan, sehingga biaya pembelian barang pun bervariasi. Model yang terakhir yaitu model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi berangsur-angsur dalam suatu periode. Untuk kasus seperti ini, model EOQ dasar tidak menjadi sesuatu, diperlukan suatu model tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan just in time atau JIT. Just in time merupakan suatu konsep pengaturan penyediaan bahan baku atau barang agar lebih efisien dan efektif. Pada konsep ini, perusahaan melakukan produksi hanya apabila ada permintaan, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta pada saat diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Manfaat JIT itu sendiri yaitu berkurangnya tingkat persediaan dan meningkatnya pengendalian mutu. Manajemen just in time yaitu pada saat persediaan akan mengendalikan dan mengusahakan agar persediaan barang dilakukan seminimum agar tetap berlangsungnya produksi, yaitu tersedianya dalam jumlah dan waktu yang tepat saat diperlukan guna produksi ataupun permintaan.
Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu terkait dengan metode penilaian persediaan. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama FIFO atau First In First Out, yang kedua LIFO atau Last In First Out, dan yang ketiga metode rata-rata tertimbang. FIFO merupakan metode yang didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang sudah terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Sedangkan LIFO yaitu metode yang mengasumsikan bahwa nilai barang yang terjual atau terpakai dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang terakhir masuk. Sedangkan untuk metode rata-rata tertimbang atau average yaitu nilai persediaan, yang metode ini didasarkan atas harga rata-rata barang yang dibeli dalam suatu periode tertentu.